Oke, balik lagi bersama Elmo Official Channel. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya, gengs, karena gratis. Oke, kali ini saya akan membawakan konten Ipman, yaitu informasi penting, men. Oke, informasi penting kali ini saya akan membagikan tentang rekomendasi pergantian part untuk sepeda motor Honda. Oke, ada beberapa tipe motor untuk di sepeda motor Honda itu, yaitu motor bebek atau cab, terus ada motor sport dan motor matic. Nah, kita bahas satu-satu ya, gengs, karena ada beberapa pergantian part untuk di all matic. Yaitu yang pertama itu ada oli mesin ya. Kalian jangan sampai lupa untuk pergantian oli mesin karena itu per 2000 km untuk rekomendasi dari AHM ya. Jadi kalian jangan sampai telat untuk servis gitu kan, untuk pergantian olinya, yaitu di per 2000 km. Yang kedua ada pembersih injeksi, karena untuk sistem motor sekarang itu ada sistem injeksi, kalau dulu sih karburator ya. Nah, jadi untuk sistem injeksi ini hampir persis sama dengan oli mesin, itu 2000 km. Jadi kalian setiap pergantian oli mesin agar si motornya nggak ada kendala ya. Jadi untuk oli mesin dan pembersihan injeksi itu per 2000 km. Yang ketiga itu ada busi. Busi itu untuk pengapian di sebuah motor ya. Nah, jika kalian sudah merasakan kendalanya seperti berebet gitu kan, itu salah satu faktor bisa terjadi di bagian busi. Itu pergantian untuk busi per 8000 km ya, gengs. Jadi bagus atau masih bagus atau tidak ya, rekomendasinya sih seperti itu di 8000 km. So kalian jangan sampai bahasanya melalaikan, wah masih bagus nanti aja deh gitu, agar adanya rekomendasi ini agar lebih awet ke motornya, gengs ya. So kalian harus tetap merawat motor tersebut agar awet, agar enak dipakai gitu kan. Buat siapa lagi sih kalau enak dipakai, kan buat kalian juga. Dan untuk di motor matic itu perputarannya bukan memakai rantai mesin, bukan memakai gear set. Nah, ini untuk semua matic dia memakai sistem CVT. Nah, jadi untuk di bagian CVT itu pelumasnya oli gardan ya, geng. Oli gardan itu untuk pergantiannya per 8000 km juga ya. Jadi 4 kali perbedaannya sama oli mesin. Semisal untuk oli mesin per 2000, dan untuk oli gardannya keempat kali servisnya baru oli mesin plus oli gardan gitu. Jadi rekomendasi pergantian partnya seperti itu. Oke, next itu kalau semisal si motor matic menggunakan sistem air radiator pendingin mesin ya, itu ada air coolant. Nah, itu air coolant pergantiannya di 12000 km. Nah, per 12000 km. Jadi kalian kalau untuk pergantian oli garda untuk air coolant itu per 12000 km, dan itu bisa dicek di tangki air coolantnya ya, di bagian bawah jok biasanya. Nanti bisa terlihat juga apakah kurang atau gimana gitu kan. Itu rekomendasinya sih per 12000 km. Dan untuk kampas rem depan sama kampas rem belakang, karena itu penting banget ya, guys, pengereman sistem. Nggak mungkin kalau kalian punya motor nggak pakai rem. Kalau semisal pakai sendal habis tuh, kayak sepeda gitu. Zaman dulu kalau untuk ngerem tuh bagian depannya pakai sendal. So untuk kampas rem depan dan kampas rem belakang
itu sama per 12.000 km, tapi itu tergantung dari pemakaian sendiri ya, tergantung pemakaiannya juga. Apakah ya, kalau misalkan lagi memakai motor, kadang kan kita tangan ya, kalau di Matic itu kan rem depan belakang di tangan ya, kadang kita nggak sadar itu menekan sedikit, nah itu bisa lebih cepat aus juga ya ke bagian rem depan dan belakang gitu guys. Jadi untuk rem depan sama rem belakang itu pergantiannya per 12.000 km. Oke, next itu ada saringan udara. Nah, ini saringan udara juga itu di 16 per 16.000 km gitu. Jadi setiap per 16.000 km pergantian saringan udara juga rekomendasinya per 16.000 km. Karena kalau misalkan perawatannya rajin gitu, terus sesuai rekomendasi dari AHM gitu, itu bisa membuat si motor tuh awet, enak dipakai gitu kan. Jadi untuk pergantian saringan udara atau filter udara itu di 16.000 km. Dan untuk selanjutnya itu, nah ini di bagian fan belt, di bagian CVT ya, ada fan belt, ada roller. Nah, itu untuk roller dan fan belt itu untuk roller per 20.000 km dan fan belt per 24.000 km. Tapi kita juga balik lagi ke si pemakainya itu sendiri. Nah, semisalkan sering kebut-kebutan ya, mungkin otomatis bisa cepat mengurangi ausnya roller, dan si fan beltnya pun akan ngegasnya akan sedikit lebih ya, mungkin retak-retak atau cepat putus juga. Jadi itu balik lagi sih ke si pemakainya. Tapi rekomendasinya untuk roller itu per 20.000 km, dan untuk fan beltnya itu per 24.000 km. Oke. Next di baterai aki. Nah, ini baterai aki juga ngaruh ya gengs, karena kelistrikan ya. Untuk zaman sekarang itu untuk motor Matic semuanya hampir semi listrik ya. Apalagi kalau misal motor-motor baru sekarang tuh ya gengs, kayak Vario, PCX, EDV ya, itu biasanya nggak ada selahan ya gengs. Nah, jadi kan kalian bingung nih, kalau yang belum tahu kenapa sih tanpa selahan gitu. Karena untuk zaman sekarang lebih ke go green kayaknya. Oke, untuk pergantian baterai atau aki itu per 24.000 km gengs. Tipsnya sih sebenarnya setiap ini ya dicek untuk tegangannya ya, tegangan aki, minta dicek ketika servis itu apakah itu masih normal atau enggak gitu. Dan itu juga tergantung si pemakainya, apakah ada tambahan listrik lainnya seperti lampu tambahan atau diganti yang tadinya non LED jadi LED gitu. Tapi untuk yang motor-motor terbaru di 2020 ini, dia motornya kebanyakan produksinya menggunakan LED ya gitu. Jadi low listrik lah. Untuk selanjutnya itu ada ban depan dan ban luar belakang ya. Nah, ban luar depan belakang ini rekomendasinya per 24.000 juga ya gengs. Tapi tergantung pemakaian, tergantung perawatan si ban gitu, apakah kempes masih tetap dipakai gitu kan. Nah, intinya sih dari semua rekomendasi ini kita balik lagi ke si pemakainya, apakah memang merawatnya lebih intens atau tetap intens cuman kurang agak sedikit diperhatikan gitu. Karena itu juga semuanya ngaruh terhadap keselamatan si pengendara tersebut ya gengs. So yang terakhir di motor Matic itu ada saringan pompa atau yang sering disebut fuel pump ya gengs. Fuel pump itu hampir sama kayak pompa bensin
dulu ya, dulu kan sistem karburator dia ampere bensin. Oke. Nah ini jaringan full pump itu rekomendasinya per 48.000 km. Jadi kalian harus sering-sering cek perawatan, harus intens gitu. Kalau untuk sesuai rekomendasi sih seperti yang tadi disebutkan, dari mulai oli mesin, oli gardan, busi gitu. Rekomendasi pergantian partnya ada per kilometer berapa gitu, agar si motornya lebih terawat. Nah, semua yang tadi saya sebutkan sih itu hampir sama dengan motor bebek atau motor sport. Nah, bedanya di motor bebek kan perputaran roda belakangnya menggunakan rantai atau sering disebut gear set gitu. Nah, untuk gear set ini dia rekomendasi pergantian partnya itu di 12.000 km gini. Buat yang bebek atau yang motor sport. Dan untuk yang berbedanya hanya di gear setnya aja paling ya, perbedaannya di gear set, dan itu pergantiannya di 12.000 km untuk motor bebek dan motor sport. Oke, jadi semuanya intinya adalah bagaimana merawat perawatan sepeda motor Honda Anda agar lebih diperhatikan lagi. Harus juga sih sebenarnya, karena kalau merawatnya intens terus lebih ke peduli terhadap motornya. Karena kenapa saya bilang peduli ya, itu juga buat keselamatan si pengendara. Ketika nanti suatu saat mau dijual pun harga jualnya tidak akan jatuh lebih rendah gitu ya geng. Oke, cukup sekian konten Ipman ini saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan itu ya, mohon dimaafkan, dan coba komen ya di bawah ya geng. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. See you.